Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angkasa. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa adalah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa sendiri di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Dari perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa AS adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Nabi Musa merupakan rasul ulul asmi dan salah satu dari 4 yang dikaruniai kitab. Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah pada saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan di suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka atau Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabat lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syuaib as-salam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itu, Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular, serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih atau bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah 2 mukjizat dari Allah, dari Tuhanmu kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun saudaranya menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi seorang nabi. Musa dan Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya. Namun tak ada yang percaya pada Musa
dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat dan kami tidak pernah mendengar orang yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melempar tongkat-tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melempar tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihi salam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti aku akan potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Kemudian aku akan menyalip kamu semua, kata Fir'aun, sesuai surat Al-A'raf ayat 123 sampai 124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kemarau. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu dan katak dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang yang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah air laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajurit tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, atau Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tidak diterima oleh Allah. Allah mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di Museum Mesir. Dari kisah Nabi Musa AS dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pembelajaran. Sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.